Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak RW yang saya hormati serta perangkatnya, Bapak RT di lingkungan kita ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus mushola kita ini, anak-anak kami, imam kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di rumah Allah ini dalam rangka kajian agama untuk menyeimbangkan antara ilmu dengan amal. Sebaik-baik umat Rasulullah adalah beramallah sesuai dengan ilmu yang ada, tapi terus menambah ilmu agamanya. Salatullah wa salamullah ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini judulnya adalah amalan utama di bulan Zulhijjah. Artinya dia cuma ada di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan lain. Maka ladang amal yang pertama itu di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bulan Zulhijjah. Apa amalan utama di bulan Zulhijjah? Satu, ibadah haji. Nah, itu tidak ada di bulan lain itu. Umroh baru. Yang kedua, ibadah kurban. Itu pun cuma ada di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, puasa Arafah. Yang keempat, sholat Idul Adha. Jadi pertama haji. Tidak bisa haji berkurban. Tidak bisa berkurban, puasa Arafah. Tidak bisa juga puasa Arafah, sholat Idul Adha. Tidak bisa sholat Idul Adha, mati sajalah. Satu pun tak ada yang bisa. Minimal sholat Idul Adha, minimal. Pertama haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi setiap orang yang mampu ke Baitullah. Saking wajibnya Rasul mengatakan, barang siapa yang mampu haji tidak mau haji, pilihlah mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Saking wajibnya. Jadi kekayaan seseorang itu tidak sempurna kalau tidak haji. Kaya dia tapi tidak haji, minimal mendaftar dia. Bahkan di tahun 1995 orang setiap hari setiap tahun mendaftar bisa berangkat langsung. Maka di situ haji dulu baru umroh. Tapi setelah kebelakangan ini haji sudah antri, maka baru umroh. Secara hukum kan haji wajib, umroh kan sunat. Maka begitu pentingnya haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Besar. Kenapa? Karena haji itu satu adalah perjalanan jihad. Uang berapa?
waktunya 40 hari. Ibadah yang paling berat adalah ibadah haji. Melempar jumroh, tawaf di atas begitu banyaknya orang. Maka dia ada jihad. Man jahada fid din lanahdiyannahum subulana, barang siapa berjihad di jalan kami tunjukkan jalan baginya. Berikan Allah jalan kemudahan kalau betul-betul berjihad. Maka waktu haji itu yang banyak kita harapkan hidayah. Ada orang laki-laki 40 tahun gagah perkasa tidak bisa mencium Hajarul Aswad. Tapi ada orang perempuan 55 tahun 60 tahun bisa mencium Hajarul Aswad. Tidak bisa mengandalkan kekuatan di situ. Di situ ada jihad, ada diberikan Allah petunjuk. Yang terpenting Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita mau haji atau mau umroh, walaupun dia jahat, jangan dilarang. Jangan dilarang. Jangan ditakut-takuti. Kenapa? Sejahat apapun seseorang, kalau dia mau berangkat haji dan umroh, dia bertaubat, tidak mungkin Allah menjoliminya. Itu yang diyakinkan. Dia bertaubat, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau sudah taubat dia, tidak mungkin Allah menjoliminya. Maka yakinkan saja, mungkin itulah dia dapat hidayah. Yang kedua, haji itu adalah perjalanan suci. Hartanya bersih, hatinya bersih. Maka sudah diatur Ramadan, Syawal, memperbaiki hubungan sama manusia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, untuk mempersiapkan diri. Pulang bersih lagi. Kenapa? Dia mendapat ampunan. Yang kedua, haji itu adalah, yang ketiga, haji itu adalah perjalanan ibadah. Ibadah. Maka berangkat haji itu niat utamanya adalah beribadah. Maka ada motivasi. Salah satu, siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali lipat sholat di tempat lain. Kan besar ini. Itu motivasi. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan ke tempat lain. Di situ besar. Ini. Sholat di Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat lain. Besar. Itu motivasi bagaimana supaya waktu haji dan umroh itu insya Allah sungguh-sungguh beribadah. Maka nanti pulang haji dapatlah gelar haji. Kalau laki-laki haji, kalau perempuan hajjah, kalau bencong hajijah, ya. Dapat juga dia dua. Ya, ya. Nah, dapatlah. Apa gunanya gelar ini? Tidak ada dia apa yang ditentukan dalam Islam itu apa? Tanggung jawab moral. Haji, ustadz tidak jauh beda tanggung jawab moralnya itu. Artinya apa? Ada yang boleh dilakukan oleh orang umum, tapi tidak pantas kita lakukan. Contoh, main domino. Kalau tidak berjudi, tidak apa-apa kan? Tapi kalau ustadz main domino, bahaya itu. Nah, kalau penceramah betul dia bahaya itu. Haji pun begitu, bahaya juga itu Pak. Kenapa? Rusak marwahnya, bukan dosanya. Tidak pantas. Jadi ada kepantasan. Ada kepantasan aja, bukan apa? Ada kepantasan yang dilakukan oleh orang umum, tapi tidak pantas dilakukan oleh
kita, ya. Nah, itu dia. Jadi karena itu Bapak Ibu, itulah yang kita lihat. Kalau udah dapat gelar itu yang paling utama adalah tanggung jawab moral. Kemudian secara hakikat Haji Mabrur itu Allah yang tahu. Tapi secara lahiriah apa yang kita lihat, ziyadatul iman, bertambah imannya sebelum berangkat haji, setelah pulang. Meningkat imannya. Yang kedua, terjaga ibadahnya. Udah pulang dia haji, taruhlah tidak meningkat, minimal terjaga ibadahnya. Kenapa? Logikanya haji kan rukun Islam yang kelima. Artinya apa? Kalau sudah haji, secara psikologisnya atau identiknya, syahadatnya, imannya sudah terjamin. Karena sudah haji. Kalau sudah haji, artinya sholatnya sudah terjaga. Kalau sudah haji, pasti mengeluarkan zakat. Kalau sudah haji, kalau datang Ramadan dia puasa, maka sempurnalah rukun Islamnya. Bukan di sempurnanya selesai, artinya Pak, tanggung jawabnya nampak di dalam rukun Islam itu. Tapi kalau dia sudah haji tidak mau berzakat, sudah haji sholatnya bolong-bolong, di situ menjadi pertanyaan apakah mabrur atau tidak, Allah a'lam. Tapi itu yang harus menjadi tanggung jawabnya, dia sudah dianggap menyelesaikan, menanggungjawabkan rukun Islam yang 5 itu. Maka terjaga ibadahnya. Karena suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat Rasulullah? Rasul pun tidak tahu dia itu, tapi dengan bijak dia menjawab, kalau terjadi hari kiamat itu apa rupanya persiapan? Dia menjawab, kalau persiapanku tidak banyak Rasulullah, biasanya cuma yang wajib-wajib yang kulakukan. Puasa sholat wajib dah tinggal, datang Ramadan puasa. Tapi ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Maka oleh Rasul mengatakan, engkau masuk surga dengan orang yang kau cintai. Jadi minimal yang wajib jangan tinggal. Maka di situ dia ibadahnya. Yang ketiga, tandanya haji mabrur itu berubah akhlaknya. Berubah. Sudah haji dia nampak berubah. Jangan seperti sebagian berangkat haji, berangkat umroh, pas pulang langsung buka aurat. Di mana kesadarannya itu? Itu saya lihat di kalangan orang-orang sebagian pulang umroh langsung buka aurat. Coba logikanya saya gimana? Berarti belum memberikan kesadaran. Ya, itu fatal. Oleh karena itu, inilah menilai haji mabrur itu secara ilmiah meningkat imannya, terjaga ibadahnya, berubah akhlaknya. Maka dibandingkan kepada dirinya sebelum berangkat dan sesudah pulang. Nah, itu. Yang kedua, apa ibadah yang utama di bulan Dzulhijjah? Yaitu berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kalau kamu sadar kata Allah, maka sholatlah karena Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhanmu ikhlas. Karena Allah memberikan nikmat itu ikhlas, maka sholatlah karena Tuhanmu ikhlas. Wanhar, berkurban. Sebagai apa? Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban. Maka la usaha palam
yudo fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tidak mau berkurban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Jangan dipahami secara tekstual. Kalau tekstual, orang tidak berkurban tidak boleh sholat, kan gitu. Dia mampu sholat mau dia, tapi tidak mau berkurban, belum dikatakan dia benar bersyukur. Kenapa? Orang bersyukur itu dirinya rela diatur Allah, hartanya rela diatur Allah. Dirinya disuruh sholat Idul Adha, tapi hartanya disuruh berkurban, dia berkurban. Ini cuma dia sholat tapi tidak berkurban, maka rasa syukurnya pada saat itu belum dikatakan benar bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka berkurban ini lebih bagus, lebih afdol di mana kita tinggal, di situ dulu kita berkurban. Kalau di tempat itu masih kurang, di mana kita tinggal, di situ tanggung jawab yang paling utama. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mau bersedekah, tapi yang menerima banyak. Ada di depan pintuku, ada di tengah, ada di ujung, muka belakang, kiri kanan. Mana yang duluan ku kasih? Yang di depan pintu. Itulah tetangga." Ya Bu? Tapi kalau sudah cukup di sini, ini masih kurang itu 3 baru, karena biasanya 5 kan? Nah, kalau sudah dapat 5 besok, biasanya iyalah. Nah, atau misalnya 2, 1 di sini, 1 di tempat lain. Di sini dulu, di mana? Kenapa? Karena ini saudara kita, ini yang sering kita bertemu. Makanya kadang-kadang kalau kukiaskan, setiap hari kita bertemu di sini, mengaji, sholat di jalan. Tiba-tiba meninggal dia. Orang dari Tangkerang ikut menyolatkan, dari kampung ikut menyolatkan, dari mana-mana ikut menyolatkan. Tapi orang di sini tidak ikut menyolatkan. Tipis sekali persaudaraannya itu. Tipis apa? Sementara orang lain saja ikut menyolatkannya. Kok kita yang setiap hari bertemu, kita tahu di samping saudara yang paling dekat adalah seagama, yang kedua adalah bertetangga. Maunya besok kalau ada meninggal, cobalah kita ramai. Kenapa? Inilah tandanya kita bersaudara selama ini. Ini enggak. Kita merasa bersalah. Kenapa? Setiap hari kita bertemu. Meninggal dia, itu yang terakhir, tak mau pula kita. Kalau kita rajin menyolatkan orang meninggal, insya Allah Allah tunjuki hati orang, nanti banyak menyolatkan kita. Masalah pribadi dia, urusan dia dengan Allah Subhanahu. Paham Ibu? Nah, jadi sini dulu. Kalau sudah cukup boleh pindah, tapi di mana kita tinggal di situ dulu. Ini ada pula yang alasannya tidak logis. Kenapa pindah? Tidak suka aku panitianya itu. Apa urusan panitia? Ada yang lagi apa lagi? Kenapa pindah berkurban? Lebih murah 100.000. Di sini berapa di sini? 2,5, tempat lain ada 24. Wah, itu masalahnya. Lebih murah, pindah dia. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Nanti Allah hitung-hitungan sama kita. 100.000 1 tahun ditawarnya. Nah, di tempat lain, di sini enggak. Ya. Nah, lebih murah, cuma 100 bisa pindah. Jangan. Di sini dulu yang kita utamakan. Ya. Kemudian kebiasaan kita ini, tempat saya juga begitu, memasak. Masak-masak kebersamaan. Ya. Ini banyak masalah ini. Kurban itu kan sedekah. Sedekah. Kalau kurban lebih bagus disedekahkan yang mentah. Kan sudah ada sedekah yang mentah sama dia. Masak-masak itu untuk kebersamaan. Cuman syaratnya satu, izin orang yang berkurban. Izin dulu. Bilang aja, Pak, kami biasa di sini masak-masak, Pak, minta izin. Kalau dia itu 21,
diambil 10 kilo, tidak sempat setengah kilo dia. 10 kilo, ya. Berarti setengah kilo lebih, ya. Tidak 20, tidak. 10 kilo diambil, berarti setiap orang hanya bersedekah setengah kilo. Tidak rela dia setengah kilo untuk mengerjakan punya dia, tidak logis. Cuman etikanya tetap permisi. Nah, karena ini milik dia. Nah, sama dengan besok dia berkurban sama aku nanti besok kepalanya ya, kasih kepalanya punya dia kok. Tapi jangan minta terus, itu aja. Boleh. Yang kedua, bolehlah memasak asal tidak mempengaruhi jatah masyarakat. Kalau cuma sedikit kita masak, nanti tinggal sedikit masyarakat. Jadi ada pengkajiannya, Pak. Kalau memasak kita tapi tidak membuat masyarakat sedikit betul dari biasa, boleh aja. Sedekah kok. Nah, maka kita terima kalau udah masak tapi membagi pun lebih dari cukup. Tapi kalau gara-gara dimasak cuma sedikit, itu jangan boleh. Yang kedua, kita masak tapi tidak ada istilah untuk panitia, tidak boleh. Berlaku kepada semua yang ada. Siapa yang mau makan terserah. Nah, jadi kalau untuk panitia saja nanti jatuh upah nanti, jangan. Nanti boleh. Nah, jadi pengkajiannya seperti itu, Pak, supaya lebih jelas, lebih tidak ragu kita. Udah. Jadi boleh, ya, masak-masak kita, tapi dengan catatan itu. Kemudian yang terpenting adalah ikhlas. Ikhlasnya itu yang penting. Satu apa? Yang berkurban ikhlas. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Bukan darahnya, daging sampai kepada, tapi nilai takwanya, ketakwanya. Ikhlas. Contoh, besok datanglah hewannya. Kalau dia besok 5 turun. Datang ibu nanya, mana hewan kami kelompok 3? Itu bu. Kelompok 4 tuh, ini sampai 5. Dilihatnya di antara yang 5 itu yang paling kecil. Ya namanya hewan lah, Pak. Nggak boleh hambar, nggak boleh berubah hatinya, nggak boleh merasa tidak senang. Kenapa? Namanya hewan. Jangan merasa menjadi beban. Kok kami yang paling kecil? Kok? Jangan usah tanya-tanya lagi tuh. Ikhlas. Kenapa? Satu alasannya, walaupun kecil bayarannya kan tetap sama. Yang kedua, walaupun kecil setelah dipotong kan digabung, lambangnya aja. Jangan merasa tidak senang, jangan berburuk sangka. Pas pulang ke rumah, ditanya pula oleh bapak, udah kamu lihat kurban itu? Udah, tapi kecil sendiri. Mulai lagi gitu. Itu menambah masalah itu. Serahkan sama panitia. Kita sudah bayar sama-sama. Udah, alhamdulillah. Udah, orang ngerjain kita yang punya, alhamdulillah itu. Nah, bagiannya wasawirhum fil amar, musyawarah. Nah, berapa bagiannya? Nah, kalau sudah ditetapkan bagiannya, jangan lagi mengupat kalau dapat. Jangan dibilang nanti, cobalah bayangkan. Aku yang berkurban cuma ini dapat. Kalau mau banyak dapat kurban sendiri. Nah, itu banyak dapat itu. Bisa sepertiga, Pak. Cari sendiri, potong sendiri, bersihkan sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Itu banyak dapat itu. Ya. Ikhlas berapa dapat? Kenapa? Fakulu minha, yang disuruh makanlah secukupnya. Disunahkan mendaus banyak, makanlah secukupnya. Ya bu, dah. Kemudian panitia ikhlas. Nah, ikhlas apa maknanya? Ini maaf, ini mengaji Pak. Tidak boleh mengambil kurban itu sebelum dibagi.
Ini belum apa-apa hilang hatinya, hilang lututnya lagi. Tak boleh, itu kan punya kita itu. Tak boleh. Nanti dulu. Dan nanti minta, aku minta inilah ya, aku minta ini ya. Tapi pagi dulu. Kenapa? Itu punya yang berkurban. Tak boleh. Mana ada sapi tak punya hati? Sapi apa namanya itu? Tak boleh. Jadi artinya apa? Jangan kita bawa ke rumah yang seperti itu. Tidak berkah. Nah, nih, kalau sudah siap nanti bilanglah, aku boleh nggak ambil ini? Tidak apa-apa, kekeluargaan kita. Ini belum apa-apa udah hilang. Nah, itu yang tak bagus itu. Kemudian masyarakat pun ikhlas. Apa itu? Jangan bandingkan pemberian dari musola ini dengan tempat lain. Dibandingkannya, inilah dari musola. Coba lihat ini, banyak lemaknya kan. Dari sana bagus-bagus, tidak boleh. Malamnya syukurinas, lamnya syukurillah. Orang tidak pandai berterima kasih, pemberian orang, jasa orang, sama tidak bersyukur kepada, tidak berkah. Syukur kita dikasih orang, alhamdulillah, udah enak loh. Kalau yang berkurban ikhlas, panitia ikhlas, berkah, berkah. Besok terus ditambah Allah rezeki kita. Itu yang terpenting. Nih. Kemudian berkurban ini secara syariat satu-satu orang. Tidak bisa minimal 1 ekor mewakili keluarga. Rasul 2 setiap tahun, 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Tidak bisa satu-satu orang, minimal 1 ekor dari keluarga kita sebagai tanda syukur kita pada tahun itu. Atas nama suami, atas nama istri, atas nama anak. Belakangan ini sering kita dengar harus nama suami supaya istri dapat, anak dapat. Kalau menurut saya, atas nama istri pun tetap saya dapat. Kenapa? Karena itu adalah harta bersama. Bahkan sama orang yang meninggal pun tetap dapat pahala kita. Maka ilapiyah, kalau Imam Syafi'i orang meninggal tidak sampai. Tapi Syafi'iyah pengikutnya Imam Nawawi sampai. Imam Hambali sampai. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan Allah membalas sesuai dengan niatnya. Kalau dia berkurban untuk orang tua yang meninggal, pahala kurbannya untuk orang tuanya, pahalanya berbakti kepada kedua orang tua. Tetap sampai. Jadi yang mengatakan tidak sampai jangan melarang. Jangan larang apa orang. Kenapa? Masih ada sumber yang lain, masih ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, silakan pilih masing-masing. Nah gitu dia. Makanya karena ini berkurban itu minimal 1 ekor kita mewakili keluarga. Lebih, alhamdulillah. Itu yang harus kita lakukan. Maka itulah yang kedua, disunnahkan menghadirinya sebagai syiar. Ya, sebagai dakwah. Jadi bapak-bapak sunnah, dikatakan sunnah, sunat hukumnya dia diri. Ya. Ada di situ nilai sosial, ada keteladanan, ada doa. Ada di situ. Yang ketiga, apa yang ketiga? Puasa Arafah besok tanggal 9 Zulhijjah. Ya, siapa yang puasa Arafah, Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini salah satu supaya yang tidak berangkat haji jangan berkecil hati. Masih ada ibadah yang diberikan kepada kita khusus yang tidak berhaji. Tanggal 8 disunahkan juga, yaitu puasa Tarwiyah. Tapi intinya puasa Arafah. Ya Bu ya. Nah, di situ dia. Maka itu jarang, cuma sekali setahun. Di situ nilainya besar. Jangan, kalau bisa jangan kita lewatkan. Kenapa? Menunggu lagi untuk tahun depan belum tentu kita hidup. Berkurban pun begitu. Mumpung ada rezeki kita sekarang ini, berkurbanlah. Kenapa? Tahun depan belum tentu panjang umur. Kalaupun panjang umur belum tentu ada rezeki. Nah begitu cara berpikirnya.
Ya Bapak ya, karena ini adalah diberikan kesempatan buat kita, ya. Puasa Bapak. Yang keempat, sholat Idul Adha. Idul Adha. Ya. Nah, sholat Idul Adha ini disunnahkan tidak makan, tidak minum sebelum pulang. Sholat Idul Adha, tapi bukan puasa. Jangan pula berniat besok sengaja aku puasa besok sebentar. Nah, tidak ada niatnya itu. Disunahkan tidak makan, tidak minum. Ya, ya. Kalau Idul Fitri makan dulu, minum dulu, kayak kan? Ini itulah sunnahnya. Kemudian Rasul berangkat dan pulangnya berbeda jalan. Tujuannya apa? Supaya banyak bertemu orang, silaturahim. Silaturahim. Ya Bu ya, bawa anak-anak keluarga ke lapangan, dia apa bawa keluarga. Ini. Kalau kita tidak ikut berkurban, usahakanlah infaknya lebih banyak besok di sholat Idul Adha-nya. Anda berkurban kita minimal di situ kita kesempatan beribadah. Janganlah pula 2000 lagi ya, 2000 sekarang itu, besok 2000 juga. Tambahlah. Kenapa? Apalagi kita tidak berkurban, minimal sedekahnya. Kenapa? Berkumpul kita sama-sama mengumpul dana kepentingan agama dan kepentingan umat. Ya Bu ya. Di situ pentingnya sholat Idul Adha. Nah, itu yang diharapkan yang kita lakukan untuk bersyukur. Maka akhirnya berkurban ini sedekah umum. Ya, sedekah umat. Apa? Kalau umat Islam sudah dapat, ada non Muslim tidak salah kita berikan. Islam itu toleransinya tinggi. Tidak mungkin kita memasak, mereka sudah menciumnya. Dalam Islam itu harus ada perasaan. Ya Bu ya. Itu yang kita lakukan. Ini namanya sedekah yang umum. Amin ya Rabbal